Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah jilid 1 beserta buku panduannya. Baik, kita lanjut pada buku panduan ya. Sekali lagi, panduan adalah untuk merangkum pelajaran-pelajaran yang sudah diambil pada pelajaran ini. Itu sudah pelajaran 11. Ini bagian revisi ya, hanya mengandung 2 kata baru. Apa itu? Bagian revisi dari pelajaran yang ke-10 ya. Uhibbu dan fiha atau fihi ya, fiha atau fihi. Uhibbu ya, kita akan bahas di bagian bawah saja. Fihi berarti di dalamnya. Tapi nya di sini harus yang muzakkar. Contoh, man fil baiti, siapa yang di dalam rumah itu? Ya, di dalamnya ada ayah dan ibu. Fihi, hi kembali ke al-bait muzakkar. Ini tinggal rangkuman ya. Berikutnya nomor 2 ya, bentuk feminimnya adalah fiha. Contoh, man fil gurfati, siapa yang di dalam kamar? Fiha, yang di dalam kamar, hak kembali ke gurfah. Yang di dalam kamar akhi ya, saudara laki-lakiku. Yang dalam kamar adalah saudara laki-lakiku. Saya. Oke, berikutnya rakam salasah ya, nomor 3, uhibbu. Ya, uhibbu berarti saya mencintai atau saya menyukai. Contoh ya, uhibbu abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Tadi kita sudah ambil ya di video sebelumnya. Saya mencintai ayahku, ibuku, saudara laki-lakiku, dan saudara perempuanku. Oke, kita lihat pada catatan kaki nomor 3 ya, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia kata dan ya, biasanya ditambahkan hanya pada akhir kalimat, sedangkan dalam bahasa Arab setiap kata dipisahkan oleh wa ya. Jadi kita menyesuaikan. Dalam bahasa Arab memang pakai wa setiap kata, tapi dalam bahasa Indonesia ketika menerjemahkan tidak perlu kata dan ya, karena kedengaran boros kata ya, boros kata dan. Baik, kita lanjut sini. Objek dari sebuah kata kerja berada dalam bentuk mansub. Ya, mansub itu temannya marfu. Kalau marfu tandanya dhammah, mansub tandanya fathah. Mansub ya, memiliki akhiran a atau fathah, namun tidak tampak pada kata benda yang melekat padanya. Kata ganti ya, milik orang pertama. Ya, berikut beberapa contoh ya, objek tanpa kata ganti. Ada objek tapi tanpa kata ganti orang pertama. Kalau ada orang pertama maka tidak bisa. Seperti uhibbu ummi, kedengarannya mi, bukan umma tapi ummi ya. Jadi kelihatannya kasroh padahal di situ ada fathah yang tersimpan. Oke. Berikut beberapa contoh objek tanpa kata ganti orang pertama. Ya, uhibbullaha, fathahnya kelihatan. Uhibbur rasula, kelihatan fathahnya, saya mencintai Rasul, saya mencintai Allah ya. Uhibbur Rasulullah, ini salah ya. Harusnya apa? Salahnya bukan salah dalam kalimat ya, tapi ada kata yang salah tulisannya, ini tidak boleh tidak boleh alif lam. Kenapa? Nah, karena dia sebagai mudhaf dan lafaz Allah ya, lafzul jalalah mudhafun ilaihi. Uhibbu Rasulullah. Jadi alif lamnya dihapus ya. Uhibbu Rasulullah, saya mencintai Rasulullah. Uhibbul lughatal arabiyyah ya, saya mencintai bahasa Arab. Di sini objeknya tidak dihubungkan dengan kata ganti orang pertama. Kalau kata ganti orang kedua misalnya bisa kelihatan fathahnya, misalnya uhibbu kitabaka, saya menyukai bukumu. Kitabaka, bukan kitabahu ya. Kitabahu juga bisa, kitabaka juga bisa. Kitabaka. Berarti kan kata kitaba di sini fathah. Kenapa? Karena sebagai maf'ul atau objek ya dari kata uhibbu. Kalau dia kata gantinya pakai ya yang artinya milik saya, uhibbu kitabi, maka fathahnya ini tidak kelihatan. Ya, itulah yang dimaksud tadi ya. Yang dimaksud tadi ini ya, tanpa ganti orang pertama. Berikutnya, oke, sini masih ada sedikit. Ya, coba kita ambil. Di sini kita belajar ya, tuhibbu
Tuhibbu, engkau mencintai, ya, maskulin tunggal. Ini sebenarnya belum ada, ya. Ya, sebenarnya belum ada dalam percakapan pun, mungkin kita lihat belum ada. Ya, tapi tidak mengapa, di sini kita ambil tambahan dari buku panduan. Di sini kita belajar kata tuhibbu, ya, belajar tuhibbu artinya engkau mencintai, ya, maskulin tunggal. Kita lihat di sini ada kata, ya, apakah engkau mencintai Allah? Tu, ya. Kalau hibbu artinya saya, tapi kalau diganti tu maka menjadi kamu. Tuhib, ya. Atau hibbullah, ya, maf'ul bih. Apakah engkau mencintai Allah, ya? Apakah engkau mencintai bahasamu? Atau hibbu lugotaka, lugotaka, bahasamu, ya. Siapa yang engkau cintai, ya? Man tuhibbu, Mada tuhibbu, apa yang engkau cintai, ya. Biasanya kalau mada ini untuk kata benda, kalau man untuk manusia, ya. Siapa yang engkau cintai, mada, apa yang engkau cintai dari benda-benda. Baik. Sampai di situ, ya, kita berjumpa lagi pada pelajaran yang ke-12 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.